Hai semuanya, episode kali ini kami akan membahas tentang jamu. Jadi cocok banget kayaknya, udah cuacanya panas, mendung, gak enak banget deh buat badan. Jadi kita akan membahas jamu yang menyehatkan buat badan. Jadi toh guys, jamu itu sebenarnya sudah melekat di masyarakat Indonesia itu. Siapa sih yang gak kenal jamu? Dari anak-anak hingga dewasa pasti pernah minum jamu atau paling tidak mendengar atau melihat penjual jamu. Penjual jamu ini biasanya adalah seorang wanita menggunakan pakaian tradisional Jawa dan menggendong wadah di belakang itu untuk menaruh tempat-tempat botol-botol jamu tersebut. Dan biasanya penjual jamu tersebut ketika menjajakan jamunya akan berteriak, "Mbak jamu, Mas, jamu," supaya orang-orang mendengarnya. Biasanya kita sebut itu jamu gendong. Sudah sejak dahulu kala, sekitar abad ke-8, nenek moyang kita menggunakan rempah-rempah untuk mengobati penyakit dengan memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitarnya. Bisa dilihat adanya beberapa relief tentang jamu di beberapa candi yang ada di Indonesia, seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi Penataran, Candi Suku, dan Candi Tegowangi. Menurut Profesor Dr. Insinyur Murdi Jati Garjito, Guru Besar Ilmu dan Teknologi Pangan Universitas Gadjah Mada mengatakan bahwa kegiatan meracik dan meminum jamu ada pada relief Karma Wibangga yang terlihat sedang menolong orang yang sakit dan ada pula yang membawa semangkuk ramuan herbal sebagai obat. Di beberapa relief juga terdapat bahan-bahan yang digunakan seperti nagasari, semanggen, cendana merah, jamblang, pinang, pandan, maja, cendana wangi, dan kecubung. Jamu berasal dari bahasa Jawa yaitu jampi dan usodo yang berarti obat, doa, ajajian atau mantra. Tak hanya terdapat pada relief di candi, namun juga pada literasi, contohnya serat centini dan serat primbon jampi jawi jamu yang ditulis oleh Tan Kuan Sui. Jadi jamu itu tak lepas dari rempah-rempah yang ada di Indonesia. Jadi gini loh guys, jamu itu berasal dari bahan-bahan alami yang terdiri dari akar-akaran, kulit batang, daun-daunan, dan buah-buahan. So, jamu itu tak hanya untuk pengobatan atau penyembuhan saja, jamu juga digunakan untuk kebugaran, kecantikan, kuliner, dan ritual tertentu. Contohnya, zaman dulu jika ada yang batuk, maka minumlah kencur, biasanya sembuh. Dan ada juga mengolesi wajah dengan jeruk nipis itu, maka akan lebih cerah kulitnya. Dan juga mandi rempah itu fungsinya untuk menjaga kebugaran dan kulit menjadi mulus. Dan ada juga jamu khusus untuk menghilangkan bau badan tak sedap. Menurut Rifka Armi dalam bukunya Jamu Ramuan Tradisional Kaya Manfaat, jamu itu merupakan salah satu cara untuk menjaga keberagaman hayati di Indonesia. Salah satunya yaitu dengan cara menanam kembali tanaman-tanaman tersebut agar bisa dikonsumsi, digunakan, dan tidak punah. Ada juga yang menggunakan organ dalam hewan seperti empedu kambing, empedu ular, tangkur buaya, dan juga kuning telur sebagai campuran untuk membuat jamu. Biasanya para penjual jamu gendong membawa 8 botol jamu yang terdiri dari beras kencur untuk menghangatkan tubuh serta melancarkan sirkulasi darah, kunyit asam, meredakan sakit dan mengatasi infeksi, jamu pahitan dari dedaunan pahit seperti sambiloto atau brotowali, jamu watuan untuk meredakan batuk dan meriang, jamu cabe puyang menghilangkan pegalinu dan kelelahan, jamu galian singset menjaga kesehatan organ wanita, jamu kuat untuk vitalitas pria, serta jamu leruh kencur untuk membersihkan racun.
Jamu-jamu ini belum diuji secara klinis, namun dari beberapa ramuan jamu yang sudah disebutkan tadi, sudah berabad-abad dikonsumsi dan beberapa dari ramuan tersebut mengandung tanaman obat yang sebagian besar sudah diteliti bersifat antioksidan, anti-inflamasi, anti-aging, anti-kanker, analgetik, penstabil hormon, dan lain-lain. Distribusi jamu ini awalnya dilakukan oleh para pria, namun karena tenaga pria ini dibutuhkan untuk bekerja atau di ladang sebagai petani, oleh karena itu para perempuan Jawa ini mengambil alih peran para pria Jawa ini untuk menjual jamu. Biasanya mereka menggunakan baju tradisional Jawa. Jadi gini loh guys, baju tersebut memang baju keseharian mereka pada saat itu, bukan sebagai seragam. Dan seiring berjalannya waktu, penjual jamu ini tak hanya menggendong bakulannya, tapi juga ada dengan gerobak, sepeda motor, agar lebih efisien dan menjangkau tempat yang lebih luas. Lanjut ya guys, kali ini saya mau menceritakan 2 warung jamu legendaris di Yogyakarta. Yang pertama adalah Jamu Kerkhoff. Saya rasa hampir semua anak-anak yang bertempat tinggal di kota Yogyakarta dan sekitarnya itu pernah merasakan dicekok di Jamu Kerkhoff. Seperti saya dulu waktu kecil, karena saya susah makan, terus ibu dan bude saya ini membawa saya ke warung jamu tersebut. Terus Jamu Kerkhoff ini sebenarnya ada sejarahnya ya, tapi tolong koreksi kalau saya ada kesalahan. Jadi Jamu Kerkhoff ini bermula dari Kertowiryo Wijaya membuka warung jamu di depan makam Belanda atau yang dinamakan Kerkhof Belanda. Jadi pelafalan orang Jawa pada saat itu tidak bisa Kerkhof tapi langsung Kerkhoff. Jadi namanya warung Jamu Kerkhoff. Warung Jamu Kerkhoff ini sudah berusia 145 tahun dan mampu bersaing dengan warung-warung jamu yang modern itu. Dan tak hanya untuk susah makan, tapi juga penyakit umum anak lainnya seperti demam dan batuk. Dulu setelah saya selesai dicekok itu toh guys, nafsu makan saya semakin banyak dan hingga berkembang sampai sekarang ini jadi susah diet. Jadi saya sekarang suka kulineran begitu. So kalau kalian mau mencobanya bisa aja loh guys, tinggal saja pergi ke Jalan Brigjen Katamso depan Eks Pura Wisata. Di situ kalian akan menemukan Jamu Kerkhoff legendaris. Warung jamu legendaris kedua yaitu Jamu Ginggang. Warung jamu ini beralamat di Jalan Masjid Pakualam, tepatnya di sebelah barat Keraton Pakualam dan tepat di depan posisi saya syuting kali ini, yaitu di depan Hotel Puri Pangeran. Asal muasal Jamu Ginggang ini bermula ketika Mbah Joyo mendirikan warung jamu atas perintah Pakualam ke-6. Jadi bisa dibayangkan ya guys, sudah lama sekali loh eranya Pakualam 6 ini. Terus asal muasal Jamu Ginggang ini berasal dari kata Tan Ginggang yang berarti tansah renggang, yang artinya hubungan yang baik antara Keraton Pakualam dan masyarakat sekitar ini harus rukun dan tanpa jarak. Kemudian Jamu Ginggang ini mengapa masih eksis sampai sekarang? Karena mempertahankan resep yang otentik sejak dahulu kala, dan dalam membuat jamu itu masih menggunakan barang-barang tradisional seperti itu. Adapun jamu-jamu yang diproduksi secara massal kita bisa melihatnya di PT Sido Muncul, Nyonya Menir, dan perusahaan jamu lainnya. Sekian episode kali ini. Kalau kalian suka video ini, please like, share, dan subscribe. Terus kalian bisa komen di bawah mau bahas sejarah apa di video berikutnya. Ciao.